luas. Setelah masing-masing membawa perlengkapan dan bahan lainnya, mereka bergegas menuju ke sawah. Selang beberapa lama setumpuk tanaman sudah terkumpul. Baiklah, ayo kita pergi ke sungai, Amir berkata memecah keheningan. Tanpa menunggu aba-aba lagi mereka mengangkat tanaman tersebut. Ketika Amir mau mengangkat, Raka buru-buru berkata, "Sudah Kak, itu biar saya saja yang mengangkat Kak." Amir, jalan saja. Amir hanya bisa menghela nafas panjang, faktanya tubuhnya tak sekuat Raka dan Andi apalagi Paman Heru. Setelah sampai di tepi sungai, Amir memerintah Seno, Andi dan Raka untuk menghancurkan tanaman-tanaman tersebut sampai benar-benar halus. Selang beberapa waktu kemudian Amir membawa tanaman yang dihaluskan bakatul gandum dan telur untuk dicampur menjadi adonan. Melihat hal itu, keempat orang sebelah terbelalak matanya melihat apa yang dilakukan Amir. Tanpa sadar Andi berkata, "Ayah, tamatlah riwayat kita Kak. Amir benar-benar melakukan hal itu. Saya kira tadi gandum dan telur buat bekal makan siang, tapi ternyata Kak Amir membuang bahan yang berharga begitu saja." Tanpa menjawab perkataan Andi, Heru cuma bisa menghela nafas panjang berharap Amir tidak salah dalam mengambil keputusan. Sejujurnya Heru tahu ini dibuat untuk menarik perhatian ikan-ikan, tetapi yang tidak diduga Amir mencampur semuanya. Setelah menaburkan bahan-bahan berharga, Amir menunggu beberapa saat dengan sabar. Baru kemudian setelah ikan-ikan berdatangan, Amir memberi aba-aba peringatan jangan buru-buru menangkap ikan-ikan tersebut. Setelah ikan-ikan bergelimpangan mengapung, buru-buru Amir memberi perintah untuk menangkap semua ikan-ikan yang mengapung. Amir, Paman Heru, Raka, Andi dan Seno buru-buru masuk ke dalam air dan antusias mengambil ikan-ikan tersebut dengan wajah yang penuh kegembiraan. Setelah beberapa waktu lamanya maka terkumpullah 8 ember besar dan 2 ember kecil yang berisi ikan yang besar maupun yang kecil. Setelah penuh mereka bergegas pulang dengan wajah yang berseri-seri. Saat perjalanan pulang, banyak warga sekitar yang berbondong-bondong melihat adegan tersebut. Jika saja mereka tidak melihat secara langsung, mereka tidak akan percaya dengan apa yang barusan dilihatnya. Tampak dari kejauhan seseorang memakai kipas mendekat dan berkata, "Wah wah wah, banyak sekali ikan-ikannya Paman Heru." Melihat hal itu Heru buru-buru berkata, "Ini bukan ikanku tapi ikan-ikan ini milik Amir." Setelah melipat kipasnya Agus tersenyum dan berkata, "Wah, banyak sekali ikanmu Amir, ini pasti dari sungai kan? Bukannya sungai itu milik umum? Kalau begitu bagilah sedikit dengan warga sekitar, bagaimana saudara-saudara?" Melihat provokasi tersebut kebanyakan warga hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka tahu kalau Amir melakukan hal demikian untuk melunasi hutangnya. Di saat yang bersamaan mereka juga berharap diberi barang seekor ikan kecil pun tak apa. Melihat kondisi seperti itu Amir buru-buru berkata, "Baiklah, bagaimana terserah Tuan Agus saja yang mengaturnya." Sontak saja Paman Heru menyela, "Ini tidak bisa lagi pula ini ditangkap oleh Amir sedangkan kalian hanya diam saja." "Tenang Paman, biar saya yang menangani," timpal Amir. "Bagus anak baik," Agus berkata dengan bangganya seolah-olah pahlawan yang telah berjasa membagikan ikan-ikan kepada warga, padahal yang sebenarnya terjadi dia ingin mendapatkan ikan atas nama warga. Ketika Agus mau mengambil ikan yang besar buat dirinya sendiri, Amir tiba-tiba berkata, "Karena Tuan Agus sudah mau membagikan ikan-ikan milik saya ini, maka saya hanya bisa berharap siapapun yang mengambil ikan ini mohon dengan sangat sudilah kiranya ikut menanggung beban hutang saya. Semakin besar ikan yang diambil semakin besar pula beban yang harus ditanggung juga." Mendengar hal ini Agus hanya bisa mengutuk, "Dasar sialan, memangnya siapa yang mau melakukannya?" Kemudian Agus bergegas pergi karena malu dibuat permainan oleh Amir. "Tuan Agus, kenapa pergi? Saya hanya bercanda, ini saya beri ikan gratis buat Anda," teriak Amir sambil mengangkat 2 ikan. Setelah itu Amir berkata kepada warga sekitar, "Sebenarnya aku bukannya enggan memberikan ikan-ikan kepada kalian semua, tetapi kalian sendiri tahu benar keadaanku. Aku bukanlah orang yang tidak masuk akal." Semua warga sekitar mengangguk setuju, hanya orang yang hatinya terbuat dari besi saja yang tidak setuju. Jika dipikir-pikir keadaan mereka jauh lebih baik dari Amir. Meskipun hari ini tidak bisa makan ikan, tetapi mereka tidak menanggung beban hutang yang begitu banyaknya hingga jika mereka bekerja selama hidupnya pun belum tentu bisa membayarnya. Meskipun demikian kehidupan yang mereka jalani tidak lantas membuat kehilangan jati diri. Hanya di kalangan pejabat pemerintah desa saja yang kehidupannya agak makmur. Sesampainya di rumah Amir menyuruh mereka untuk mengikat ikan-ikan tersebut menggunakan rumput sesuai arahan Amir. "Maya, tolong ambil beberapa ekor ikan besar yang beratnya masing-masing 3 kiloan untuk makan malam," pinta Amir.
Baik Kak, jawab Maya. Sebelum Maya sempat berdiri buru-buru Paman Heru menyela gak usah Mei, ini kita sudah dapat bagian masing-masing, nanti buat nambah penjualan ikan saja biar cepat lunas itu hutang kakakmu. Gak usah Paman, ini ikan kalau dijual semua juga nggak cukup untuk bayar hutang, saya punya cara sendiri untuk membayarnya, lagi pula saya masih butuh bantuan kalian untuk mengikat kembali ikan-ikan ini untuk yang kedua kalinya, jawab Amir. Bukannya ini sudah cukup mengikat sekali saja, tanya Paman Heru kebingungan. Tidak bisa Paman, kalau cuma sekali maka ikan akan cepat mati, coba Paman lihat ikan-ikan yang saya tangkap kemarin apa masih hidup, tanya Amir sembari menunjuk gentong berisi ikan-ikan kemarin yang ditangkap Amir. Tanpa bisa berkata apa-apa Paman Heru cuma bisa garuk-garuk kepala melihat ikan-ikan Amir yang masih hidup padahal sudah diikat. Coba perhatikan kembali Paman, apa sama ikatan yang tadi dengan yang itu, pinta Amir kembali. Benar saja ini berbeda ikatannya, bagaimana mungkin ini bisa hidup sampai sekarang, bukan itu saja selain masih hidup ikan-ikan ini juga tampak segar, jawab Paman Heru keheranan. Semuanya ayo makan dulu, sahut Maya sedari menyiapkan makan malam. Dengan antusias mereka duduk mengitari meja makan, setelah dibagikan mereka menyantap makan malam bersama. Tiba-tiba Seno mulai sesenggukan sedari mengeluarkan air mata. Secara alami mereka memperhatikan Seno yang mulai menyeka air matanya. Saya tidak pernah membayangkan akan makan malam semewah ini, jelas saya ingat ayah dan ibu sebelum meninggal keinginan terakhir dapat makan semewah ini, tetapi waktu itu jangankan makan nasi sama ikan, bisa makan sehari kenyang saja itu sudah sulit andaikan ayah dan ibu masih hidup. Seno tidak bisa meneruskan kata-katanya, hanya air mata yang terus mengalir. Melihat kondisi seperti ini mereka secara alami cuma bisa menghela nafas panjang. Sudahlah, ayo cepat habiskan sebelum malam kita masih ada pekerjaan, kata Paman Heru pelan. Oh iya, besok pagi sekali kita harus sudah berangkat ke kota Blaro karena jaraknya cukup jauh, kita membutuhkan gerobak untuk mengangkut ikan-ikan ini supaya besok tiba tidak terlalu siang untuk gerobak, jangan khawatir saya ada, imbuh Paman Heru. Besok kita akan di kota sekitar 4 hari tapi kalian tidak perlu membawa apa-apa, semua saya yang tanggung, Amir mulai bersuara. Tidak bisa begitu, kalau cuma bawa perbekalan untuk makan kami masih sanggup, jadi kami tidak perlu membebanimu, sementara semua hasil jualan ikan buat kamu saja, kita tidak akan mengambil satu koin pun, sela Paman Heru yang dianggukan oleh semua orang. Amir secara alami terharu dengan sikap Paman dan saudara-saudaranya, apalagi yang dibutuhkan jika mempunyai saudara seperti ini. Dengan wajah penuh percaya diri Amir berkata, mengenai hutang sudah sering saya ucapkan untuk tidak perlu khawatir, saya punya cara sendiri kalau soal makanan Paman dan semuanya akan saya tanggung dan itu tidak akan mengurangi hutang sepeser pun. Baiklah, saya sudah buat keputusan, mohon Paman dan kalian tidak membantah saya lagi, kalau tidak saya tidak bisa menampakkan wajah saya di hadapan Bibi dan Seno. Mereka hanya bisa saling memandang satu sama lain dan menghela napas panjang. Bab 14. Besoknya pagi-pagi sekali mereka menyiapkan gerobak dan mulai mengangkut ikan-ikan hasil tangkapan mereka, secara alami mengelompokkan ikan besar sendiri dan ikan kecil sendiri. Setelah semua siap mereka mulai mendorong gerobak. Paman Heru berada di depan memimpin dan mengawal pawai dagangan, sedangkan Andi bertugas menarik gerobak, Raka, Seno dan Amir bertugas mendorong gerobak. Setelah berjalan agak lama tiba-tiba Amir kelelahan yang membuat rombongan dagang berhenti sejenak. Kak Amir, biar kami saja yang mendorong gerobak secara bergantian, Kak Amir cukup jalan saja bersama ayah, perkataan Raka memecah kesunyian. Iya Kak Amir, biar kita saja yang membawa gerobak, kata Andi yang terlihat masih bugar. Baiklah, maaf merepotkan, jawab Amir tidak berdaya. Setelah istirahat sejenak mereka melanjutkan perjalanan, tentu saja mereka secara alami membawa tongkat sebagai bekal untuk melindungi barang dagangan dari incara para perampok. Tampaknya kita beruntung kali ini karena cuaca yang agak dingin, perjalanan kita lancar-lancar saja, kalau tidak ada kendala mungkin 1 jam lagi kita sudah sampai di kota, kata Paman kepada Amir. Secara alami Amir menganggukkan kepala tanda setuju. Tepat perkiraan Paman Heru, setelah perjalanan 1 jam kemudian sampailah mereka di depan batas kota. Tampak 4 penjaga gerbang kota dengan persenjataan lengkap mengawasi pergerakan rombongan dagang Amir yang semakin lama semakin mendekat. Dengan wajah garang para tentara penjaga kota menghentikan rombongan dagang Amir. Apa ini, tanya penjaga kota dengan nada curiga. Oh, ini barang dagangan kami Tuan, jawab Paman Heru sopan tapi tegas.
Sambil mengerutkan keningnya penjaga kota memperhatikan tubuh Paman Heru yang tenang dan penuh percaya diri. Setelah memeriksa barang dagangan penjaga kota membiarkan mereka masuk. Setelah masuk Paman Heru yang sudah berpengalaman keluar masuk kota secara alami mengetahui tempat untuk berjualan yaitu pasar. Sesampainya di pasar Paman Heru dan yang lainnya mulai menawarkan barang dagangan satu demi satu ikan sudah mulai terjual karena ikan-ikan masih segar dan hidup ditambah lagi harganya yang murah maka dalam sekejap saja ikan tinggal sedikit. Tampak dari seberang mereka menjual ikan seorang pedagang ikan lainnya tampak tidak suka melihat ikan-ikan yang dijualnya belum laku sedikit pun tetapi dia juga tidak berani bertindak apa-apa karena melihat tubuh Paman Heru yang kekar meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Selang beberapa lama datanglah segerombolan preman yang mendekati rombongan dagang Amir. "Hai Paman, mana uang sewa keamanan dan uang sewa tempat berjualan di sini?" kata salah seorang yang kelihatannya pemimpin preman. "Maaf Tuan, tadi kami sudah membayar uang sewa tempat kepada polisi setempat," jawab Paman Heru datar. "Hahaha, itu tadi polisi, sekarang uang sewa keamanan pasar. Apa kalian tidak tahu aturan di sini ya? Kelihatannya kalian pedagang baru, karena kalian baru di sini saya kasih kelonggaran untuk uang sewa, beri kami 30 koin saja. Bagaimana, ini sudah termasuk kebaikan kami," kata pemimpin preman yang diikuti gelak tawa para bawahannya. Andi yang merasa perkataan mereka tidak masuk akal mulai berbicara, "Memangnya siapa kalian? Apa kalian tidak takut kami laporkan polisi karena perampokan? Hahaha, hai bocah, apa kamu tidak bisa melihat siapa kami? Kamilah keamanan di sini," jawab pemimpin preman setelah mencengkeram kerah baju Andi. "Biar ku beritahu, nama saya Egi, ketua preman di sini. Semua pedagang harus tunduk dan patuh dengan aturan saya. Camkan itu di otakmu. Hahaha. Tidak bisa, aku tidak akan mengeluarkan uang satu koin pun untuk sampah seperti kalian," bentak Andi tanpa takut sedikitpun. Setelah menepis tangan Egi. "Dasar bocah ingusan cari mati, kamu cepat patahkan kaki bocah ini," perintah Egi ke anak buahnya. Dengan segera mereka para anak buah menyerang Andi penuh kebencian, tetapi yang tanpa diduga satu persatu anak buah Egi mulai berjatuhan dan berteriak kesakitan. Melihat hal itu Egi secara alami memerintah anak buahnya untuk mundur. Melihat kondisi demikian Paman Heru tampak mengernyitkan dahi dan berkata kepada Raka, "Ambil tongkatmu dan bersiaplah." Tanpa membuang waktu Raka membawa dua tongkat, yang satu dia lemparkan ke arah Andi. Secara alami Andi menangkap tongkat itu dan bersiap untuk sesuatu yang lebih buruk. Bab 15. Tanpa diduga yang datang bukannya para preman malah para polisi yang diiringi Egi dan anak buahnya di belakangnya. Dengan wajah penuh amarah polisi itu memukul Andi yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Jadi kamu yang membuat onar di sini ya? Berani sekali kamu pedagang baru membuat onar. Apa kamu tidak takut dijebloskan penjara?" bentak polisi yang berwajah garang itu. "Maaf Tuan, ini pasti terjadi kesalahpahaman, bukan anak saya yang memulai dulu tetapi para preman itu yang menindas kami," jawab Paman Heru tenang. "Oh, jadi kamu ayahnya, pantas saja kalian berani membuat onar di sini," timpal polisi itu. "Maaf Tuan, tadi saya bersama teman-teman ingin membeli ikan-ikan ini yang tampaknya masih segar dan hidup, kemudian setelah harganya cocok kemudian kami mau membayar, tetapi anak itu," sambil menunjuk ke arah Andi, "tiba-tiba menarik tangan saya dan memukul pakai tongkat. Karena saya baik hati jadi kami tidak melawan, malah sebaliknya kami semua dihajar habis-habisan karena katanya tadi saya menawar terlalu murah padahal jelas-jelas harganya sudah cocok. Kalau tidak percaya Tuan polisi bisa tanya pada teman-teman saya," kata Egi yang tentu saja sebuah kebohongan belaka. Mendengar hal tersebut membuat raut wajah Andi tampak merah karena menahan amarahnya. Sebaliknya Paman Heru hanya tersenyum melihat hal tersebut karena tahu mereka semua bersekongkol dengan polisi. Bagaimana mungkin trik sekecil ini luput dari pandangan matanya. Melihat kondisi seperti ini Amir buru-buru mengambil kipas dan mengayun-ayunkan tangannya sambil tersenyum berjalan mendekati Tuan Polisi. "Sudahlah Tuan Polisi, sudah, jangan berpura-pura lagi. Kita semua juga tahu dengan jelas jika Tuan Polisi melupakan hal tersebut kelak setelah saya jadi pejabat tentu akan mempermudah urusan Tuan." Bagaimana kata-kata Amir membuat lemas seluruh tubuh petugas keamanan. Tanpa diduga polisi tersebut berbalik menendang Egi. "Dasar sampah, kamu mau mempersulit saya?" Dengan wajah tidak percaya Egi melihat raut muka petugas yang memerah wajahnya. Ampun Tuan. Sudahlah, ayo cepat pergi, ikut saya ke kantor." Tanpa menunggu lama dia menyeret Egi menjauhi rombongan Amir. Melihat hal tersebut Andi dan yang lainnya tertegun tanpa bisa berkata-kata.
Gak sia-sia aku menyuruhmu tadi mengenakan pakaian pelajar, hahaha, tawa Paman Heru memecah keheningan. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi, tanya Andi kebingungan. Ini mudah saja, lihat penampilan kakakmu Amir, dia seorang pelajar meskipun dia tidak lulus, tetapi siapa yang tahu kalau Amir tidak lulus. Petugas itu tahu seberapa penting kedudukan pelajar di kerajaan ini. Jika seorang pelajar lulus secara alami, dia akan lebih mudah untuk menjadi pejabat pemerintahan, sedangkan para polisi itu cuma para pesuruh pejabat pemerintahan. Jawab Heru mencoba memberitahu apa yang sedang terjadi. Mereka cuma mengangguk-anggukan kepala meskipun tidak paham semuanya. Yang jelas mereka kini tahu kedudukan pelajar di kerajaan Keon tersebut. Tidak butuh waktu lama semua ikan terjual habis, hanya menyisakan 1 ekor ikan besar dan 5 ekor ikan kecil. 15.342 koin, Paman Heru mulai menghitung jumlah uang hasil penjualan ikan hari ini. Itu juga sudah penghasilan bersih setelah dikurangi pajak. Ini adalah pertama kalinya Andi, Raka dan Seno melihat uang dalam jumlah yang banyak. Mata mereka mulai berbinar-binar. Namun tidak dengan Paman Heru. Ini masih kurang banyak, belum sampai setengah dari hutang Amir. Ketiga orang itu mulai tersadar. Jadi bagaimana? Tanya Andi mulai panik. Tentu saja kita harus pulang dan mencari ikan lagi. Ini baru hari ketiga, masih ada 4 hari lagi, bukan? Jika tiap hari kita bisa menghasilkan 15.000 saja, maka setelah 4 hari sudah terkumpul 60.000 koin, bukan? Jawab Seno dengan wajah berseri-seri. Ini masuk akal sudah, ayo kita berangkat. Tunggu apa lagi, kata Paman Heru bersemangat. Tunggu dulu, jawab Amir. Sebenarnya saya sudah bisa menebak hasil penjualan ikan tidak cukup untuk membayar hutang. Kalau kita pulang dan mencari ikan lagi memang bisa untuk bayar hutang, tetapi bukan itu rencana awal saya, jelas Amir. Saya ingin mendapatkan hasil yang lebih besar dari sekedar mencari ikan. Untuk itu, Andi, Seno, Paman Heru dan kamu Raka pergi ke arah barat, beli semua barang-barang yang sudah saya tulis di kertas ini. Kalau tidak salah hitung total jumlahnya 14.000-an, masih tersisa 1.000-an. Setelah itu kalian pergi ke toko pandai besi di sebelah utara. Kita bertemu di rumah ayah angkat saya, Supardi. Mendengar hal itu mereka langsung terkejut, terlebih lagi Seno yang sedang membawa 2 lembar kertas bertuliskan daftar barang yang harus dibeli. Ini banyak sekali, ujar Seno sambil memandang wajah Paman Heru. Dia berharap Paman Heru bisa mencegah Amir untuk membeli barang-barang tersebut yang menurutnya hanya menghambur-hamburkan uang saja. Paman Heru secara alami paham akan maksud Seno. Setelah berpikir sebentar Paman Heru berkata, sudah, jangan banyak tanya, Paman percaya Amir pasti punya rencana lain. Ayo kita berangkat sekarang, kita berpacu dengan waktu. Seandainya Amir gagal dengan rencananya, kita masih punya waktu untuk mencari ikan lagi, perintah Paman Heru. Di lain tempat Egi yang kebingungan atas sikap polisi tadi mencoba bertanya. Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah ini kehendak Tuan untuk memeras para pedagang baru itu? Mendengar pertanyaan itu Iwan hanya menghela nafas dengan tangan gemetar. Dia menuangkan teh. Kamu tahu siapa yang berkuasa di sini? Mereka para pelajar secara alami memiliki kedudukan tersendiri meskipun belum resmi. Kalau sampai para pelajar ini lulus dan menjabat, memang kita yang hanya petugas kecil ini bisa berbuat apa? Terus apa yang harus kami lakukan sekarang? Saya sudah menyinggung orang itu, tanya Egi. Untuk sementara waktu kamu istirahat dulu, nanti saya akan cari penggantimu. Setelah semua kembali seperti semula kamu bisa masuk kembali. Bersambung.